Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimallah. Hari ini kita sampai pada pembahasan asma Allah yang ke-20, yaitu Al-Alim Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan Al-Alimnya Allah itu menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Alim itu sampai 116 kali. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Al-Alimnya lewat ayat-ayat Al-Quran, lewat firman-Nya, agar kita dalam pengenalan Allah terpandu dengan ayat-ayat Allah. Bisa jadi ayat itu akan mengulang lagi dengan ayat-ayat yang sebelumnya, tetapi bukan berarti pengulangan yang tidak berarti. Pengulangan dalam rangka litakid untuk menguatkan kembali tentang bagaimana kita mengenal Allah Al-Alim. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-80 Allah Subhanahu wa taala jelaskan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Pengetahuan Tuhan itu meliputi dari segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Bahkan karena kulla syai'in, maka segala sesuatu di luar alam jagat raya ini pun Allah juga mengetahui. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wala habbatin fid dhulumatil ard wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Tidak sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan di bumi ini, yang basah, yang kering, semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang nyata. Fi lauhil mahfud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Alimnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, bahkan sampai hal-hal yang kita anggap sepele. Daun yang jatuh dari satu pohon itu Allah mengetahuinya. Begitu detailnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan gambaran. Jadi jangankan yang besar, hanya kalau kita pandang daun jatuh dari sebuah pohon. Padahal begitu banyak pohon yang ada, tapi Allah mengetahui setiap jenis pohonnya, setiap daun yang jatuh itu Allah mengetahuinya. Bahkan sampai wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Bahkan sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan malam. Jadi dalam kegelapan ada butir, ada buah, ada biji yang jatuh. Itu juga dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah ditulis
fi kitabim mubin. Karena semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi di alam jagat raya ini illa fi kitabim mubin, bahkan semuanya sudah tertulis di dalam kitab yang besar, kitab yang nyata di Lauhil Mahfuz. Jadi apapun yang terjadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, karena bahkan itu sudah dituliskan tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Ini ada daun mangga di depan Masjid Al-Muharram jatuh. Itu semuanya sudah Allah dalam pengetahuan Allah. Dan bahkan bukan hanya itu, sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicatat. Apalagi dalam kehidupan kita. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'min ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfiyas sudur. Al-ayah. Dia mengetahui pandangan matamu yang berkhianat. Apa saja yang tersembunyi di dalam hatimu, maka dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala perlu menjelaskan kepada kita bagaimana al-alimnya Allah dalam detik-detik kehidupan kita. Bagaimana tidak, sampai Allah nyatakan ya'lamul kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan pandanganmu. Orang kan dalam kehidupan ini orang mungkin mencuri pandang ya. Jadi mencuri pandang. Istilahnya aja mencuri ya, mencuri pandang. Ngelirik seret gitu aja. Itu Allah tahu. Dalam pengetahuan Allah. Gitu. Nah, apalagi hal-hal yang besar. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa ma tuhfiyas sudur, bahkan yang tersembunyi di balik hatimu, Allah mengetahuinya. Karena perbuatan itu sampai terlaksana itu mulai dari ada niat, ya. Ada kata hati. Ada bisikan yang ada dalam, masih di balik sudur, di balik dadamu. Itu ada, di situ ada hati. Maka ada basyirah, ada afidah. Jadi pandangan kita, ada a'yun, ada penglihatan kita, ada basyirah, mata hati kita, ada afidah, aktivitas hati kita. Semuanya dalam pandangan Allah. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-alimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa satu waktu, satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan apa yang pernah kita perbuat. Sekecil apapun perbuatan itu. Apakah itu perbuatan secara zahiriyah atau perbuatan secara batiniah. Allah nyatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang Jawa bilang, becik ke titik, Allah ketoro. Jadi
sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan tunjukkan ini perbuatan baikmu, dan Allah tunjukkan ini balasan untukmu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga, dan perbuatan burukmu sekecil apapun, sampai Allah itu mengibaratkan mithqala dzarrah, sekecil biji gandum. Nggak kelihatan Pak ya, biji gandum itu sampai udah bagaimana kita saking lembutnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, karena memang wa ma tuhfiyas sudur, siapa yang tahu tentang kata hati kita, di balik hati kita. Maka disinilah kenapa kita senantiasa dianjurkan untuk berhusnudzon ilallah. Husnudzon ilallah, berbaik sangka kepada Allah, karena Allah tahu bisikan hatimu. Apa kata hatimu, Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha 'indadh-dhanni 'abdi bi, dalam hadis qudsi sampai Allah menyebutkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berada di atas persangkaan hambanya. Jadi kita ini menyangka apa kepada Allah? Kalau menyangka baik, maka kebaikan yang Allah akan berikan. Tapi kalau kita menyangka buruk, su'udzon ilallah, maka keburukan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita memang harus berpikiran yang positif, harus berpraduga yang baik, senantiasa kepada Allah. Nah, nanti begitu juga kepada sesama manusia. Tingkatnya kepada sesama umat Islam, kepada sesama muslim, kita harus selalu mengembangkan husnudzon, berbaik sangka. Karena kebaikan itu akan melimpah kepadamu. Tapi kalau engkau juga berburuk sangka, maka ya keburukan itu yang akan ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka mengenal al-alimnya Allah dalam rangka yang pertama, bagaimana pandangan kita kepada Allah. Dan selanjutnya keimanan itu harus berbuah, bisa melebar, bisa bermanfaat dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita mengembangkan atau dalam kehidupan pergaulan kita di tengah masyarakat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi begitu orang punya pandangan sudah husnudzon, ya nanti Allah yang akan berikan. Kenapa sampai ketika Imam Al-Ghazali dalam perjalanan bertemu dalam satu kisah bahwa Imam Al-Ghazali itu ketika beliau melakukan perjalanan ke Mesir, kemudian ke Mekah, itu sudah dipesan oleh ibunya, kamu harus berkata jujur kepada siapapun. Bertemulah kepada dalam perjalanan, bertemu dengan para orang-orang jahat yang akan merampok bekal yang dibawanya. Nah, begitu bertemu ditanya, kamu bawa apa? Ditunjukkan semuanya. Saya bawa dirham, bawa dinar, sekian jumlahnya. Dan karena berangkat dari hati yang bersih dengan kejujuran, maka justru para pembegal, para penyamun itu dalam satu riwayat itu akhirnya malah kaget. Loh, ini aneh. Biasanya orang kalau bertemu dengan
pembegal, penjahat itu dia akan mengelak nggak bawa apa-apa, tapi karena memang dipesan oleh ibunya, kamu harus selalu jujur kepada siapapun. Jadi berhusnudon kepada siapapun, dampaknya luar biasa. Akhirnya ini aneh ini. Bagaimana ceritanya kamu bisa begini? Membawa uang yang ya cukuplah untuk bekal karena memang dalam perjalanan yang jauh. Dalam satu riwayat itu sampai 500 dirham dalam ya uang emas zaman dulu. 500 dinar dan dirham itu enggak sedikit. Tapi karena kejujurannya, berangkat dari kejujurannya dan ketulusan, maka Allah Subhanahu wa taala justru menggerakkan hatinya orang-orang ini yang akan membegal ini justru malah akhirnya berarti ini bukan sembarang orang ini, gitu kan. Jangan-jangan kalau saya nanti akan ambil, wah ini mungkin. Jadi akhirnya mereka memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting yakin loh Pak. Kalau orang nggak yakin, kalau ragu-ragu, karena ini persoalan keyakinan ya. Jadi ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau sesuatu itu berangkat dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, saya memang harus berlaku dengan penuh keyakinan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dampak yang baik dalam sikap kita itu. Tapi kalau ragu, bilang enggak ya, ini kalau bilang nanti diambil. Nah, jadi kayaknya enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu al-alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu dialah Allah Subhanahu wa taala sumber pengetahuan, sumber ilmu. Maka Allah nyatakan, "Allamal insana ma lam ya'lam." Dalam surat Al-Alaq ayat kelima Allah nyatakan, ya, sesungguhnya yang mengajarkan ilmu, yang memberikan ilmu, itu adalah Allah terhadap manusia, ma lam ya'lam, terhadap apa-apa yang tidak ia ketahui. Jadi sekolah itu hanya syariat. Ya, belajar itu syariat, pada hakikatnya itu yang memberikan ilmu nanti Allah. Maka dari itu kalau jadi tradisi di pesantren itu untuk orang menuntut ilmu itu diberikan persyaratan-persyaratan. Jadi kamu harus tulus, harus ikhlas, dan berkhidmat kepada guru, dan begitu, dan seterusnya sampai pada akhirnya. Maka karena memang ilmu itu nanti yang akan meletakkan oleh Allah itu di dalam hati orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas. Suatu hari Imam Syafi'i itu dalam dalam mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, dan ketika itu ada orang tua yang melihat, waduh, ini ya peristiwanya itu anaknya disuruh-suruh sama gurunya, dan orang tuanya nggak rela. Waduh, ternyata anakku belajar di sini itu cuma disuruh-suruh sama guru. Nah, akhirnya dia minta bahwa bukan belajar ini, tapi hanya disuruh-suruh sama gurunya. Dibawa pulang, diminta pulang. Guru, saya ini anak saya harus bawa pulang aja nih. Nah, ya sudah. Imam Syafi'i tahu persis ini orang ini apa yang dimaksudkan. Begitu dibawa pulang, terus ditanya, apa yang sudah kamu pelajari? Ternyata ditanya oleh orang tuanya, itu ternyata memang apa yang ditanya oleh orang tuanya tahu semua. Apa yang ditanya tahu semua. Wah,
berarti kamu belajar benar ya? Iya. Nah, terus akhirnya dikembalikan. Ya Tuan Guru, saya akan kembalikan anak saya biar belajar lebih lanjut lagi. Enggak, kamu sudah berpraduga, sudah suudzon anakmu terhadap diriku di sini. Saya tidak akan menerima lagi sebagai murid. Oh, itu menjadi malapetaka. Karena ridhonya guru itu akan membuat manfaat ilmunya. Jadi sebanyak apapun seseorang belajar, tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, tidak diridhoi oleh gurunya, itu bisa jadi tidak manfaat. Banyak ilmunya tapi nggak manfaat. Mestinya ilmunya membuat, karena semakin banyak ilmu yang dia dapatkan itu, akhirnya dia akan semakin nunduk, semakin banyak ilmunya, akan semakin baik, semakin bersahaja. Tapi ini tidak. Tambah ilmunya, itu seakan-akan dia, wah aku udah yang paling pintar, aku yang paling tahu. Semuanya, jadi untuk mendebat, untuk didebat dan lain sebagainya. Nah, ini makanya, ma'asyiral muslimin rahmatullah, Allah yang meletakkan ilmu yang sesungguhnya dan manfaat maslahat ilmu itu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui apa yang di hadapanmu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakangmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ilmu Allah kecuali yang telah dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi karena ilmu itu adalah milik Allah. Nah, kemudian kita belajar dari ilmunya Allah, maka kita memang ya harapannya hanya kepada Allah. Harapan kepada Allah, maka kita bisa jadi orang duduk bersama tapi pemahamannya berbeda. Yang satu paham, yang satu nggak paham. Kenapa ya semacam ini? Kan kita dulu waktu sekolah juga begitu. Yang satu sudah diberikan pemahaman oleh Allah, yang satu belum. Kenapa? Ya biar dia lebih rajin lagi. Tentunya apa yang diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah adalah pasti dalam kemaslahatan untuk kebaikan orang tersebut. Ada yang diberikan pemahaman, ada yang nggak paham-paham. Ada yang sudah ngerti, ada yang nggak ngerti-ngerti. Dan apa yang akan terjadi? Di depanmu, di belakangmu, Allah tahu semuanya. Ini yang menjadikan kita ini mestinya selalu mengenal Allah, itu akhirnya muncul rasa al-haya, rasa malu di hadapan Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, kita itu memang nggak tahu apa-apa yang sesungguhnya. Kalau Allah nggak kehendaki, ya kita nggak ngerti apa-apa. Maka ada orang yang tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ada juga orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Jadi Imam Syafi'i memberikan penjelasan begitu. Ada kelompok orang yang sudah belajar, sudah ini, terus ada orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bagus ini.
Karena dia nyadari, dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi ada orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini biasanya sok tahu gini. Karena dia nggak tahu kalau dirinya itu nggak tahu. Nggak tahu persis, wah ngomongnya sudah kemana-mana. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya kamu sudah pasrahkan kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Kadang-kadang zaman di abad modern ini kan Pak ya, dengan media sosialnya seakan-akan dia tuh udah yang paling tahu. Semuanya ada ahlinya. Kalau semuanya diserahkan kepada ahlinya, nah sehingga tidak ada asbun begitu kan. Tidak ada sembarang untuk memberikan, menge-share, oh iya saya nggak tahu persis ini. Jangan-jangan malah salah nanti, malah menimbulkan fitnah. Gitu. Nah, jadi disinilah maka kalau Allah tidak kehendaki orang yang nggak tahu, maka Allah kehendaki masing-masing diberikan kecenderungan. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada masing-masing, ada yang diberikan kecenderungan dalam bidang hukum, ada yang diberikan kecenderungan dalam bidang ekonomi, ada yang diberikan kecenderungan dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Ilmu sosial, berbagai macam itu diberikan kecenderungan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing ada diberikan keahlian masing-masing dalam pengetahuan itu. Memang Allah berkehendak. Tapi kalau tidak, wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa ma syaa. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu apa-apa kecuali Allah kehendaki. Jadi sinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga muncul rasa kita penghargaan terhadap, oh iya ya, mereka ini memang ahli di bidang ekonomi ini. Kita tanyakan kepada urusan ekonomi. Oh dia yang paham tentang ilmu perdagangan. Oh dia yang tahu persis gitu. Nah, oleh karena itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dalam surat Al-Isra, tidak Allah berikan kepada kamu sekalian kecuali hanya sedikit ilmu itu. Tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya sedikit. Ya, sehebat-hebatnya seorang ahli dalam dunia kedokteran, dia itu ahli saraf. Nanti masih ada sekarang di atas ahli masih ada ya Pak ya. Ini spesialis, ini dokter saraf. Masih ada spesialis lagi, ada lagi spesialis lagi. Ada saraf otak, saraf mata, itu ada lagi. Dan ya semakin ke sini nanti akan ya spesialisasi itu akan berjenjang dan bertingkat dan memang begitu Allah Subhanahu wa taala. Karena satu bidang saja manusia itu ya yang tahu ya kulitnya lah, sedikit masuk tapi apalagi sampai wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sampai Allah nyatakan, ya kalau ada yang bertanya kepadamu ya Muhammad tentang urusan rohani, katakan itu urusan Allah, urusan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang hal-hal yang gaib, wasyahadah, dan Allah juga yang paling tahu, yang mengetahui segala sesuatu tentang hal-hal yang nampak. Yang gaib Allah yang mengetahui segalanya. Yang nampak, yang mengetahui sesungguhnya juga Allah. Manusia hanya tahu kulitnya saja. Sedikit kalaupun diberikan. Nah disinilah
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam ketika dia menyatakan bahwa dirinya itu, wah saya ini udah yang paling tahu ini. Dia merasa gitu, merasa paling tahu. Terus ditegur oleh Allah, "Hei Musa, masih ada orang yang lebih alim dari dirimu." Di mana ya? Coba kamu melakukan perjalanan di pinggir pantai, nanti ada pertemuan antara sungai dengan air sungai dan air laut, air tawar dan nah disitulah kamu nanti akan bertemu. Dan apa yang terjadi ketika ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam? Ternyata, ya kan, ini ada orang yang memang ilmunya lebih dari dirinya. Saya kira saya yang paling hebat, saya paling. Ya, padahal itu hanya dalam hati aja, tapi Allah langsung menegur, Musa jangan gitu. Masih ada orang. Kalau dalam kalimat di tengah masyarakat seringkali kita mengatakan di atas langit masih ada langit. Gitu. Jadi karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan apa yang terjadi? Ya peristiwa Nabi Musa alaihissalam itu begitu beliau menyatakan mau berguru, ya wahai Nabiullah Khidir, saya mau berguru ini, saya mau belajar. Enggak, kamu enggak akan kuat. Enggak, saya sungguh-sungguh. Saya orang yang paling kuat, yang paling sungguh-sungguh dalam di tengah masyarakat ini. Kamu enggak akan kuat. Saya kuat, saya bisa. Satu syarat, kamu jangan bertanya ya. Sebelum nanti saya jelaskan. Jadi begitu peristiwa yang sangat mengagetkan bagi dirinya. Tiba-tiba membocorkan perahu. Wah, mau ditumpangin orang sudah mau dipakai untuk berlayar, malah dibocorin. Jadi kalau menurut ilmu syariatnya ini nggak bener nih, gitu kan? Ya, jadi disitulah langsung protes. Nggak bener ini Tuhan, masa dilakukan pembocoran ini, masa mau dibocorkan ini? Ya, perahu mau dipakai mereka, nanti tenggelam mereka nanti. Ini mencelakai orang ini. Tuh, kan saya bilang, jangan bertanya dulu, nanti aku akan jelaskan. Kamu udah gak kuat kalau ngikutin saya mah. Gitu kan. Ya udah saya janji. Dan terus melakukan perjalanan berikutnya. Tiba-tiba ada anak kecil. Ini ditempeleng dan mati. Diprotes keras lagi. Wah ini gak bener ini. Saya bilang kan, kamu gak akan bisa. Gak bisa sabar kamu. Orang menuntut ilmu itu harus sabar. Kan saya udah bilang, engkau jangan bertanya dulu sebelum nanti saya jelaskan. Ya tapi ini perbuatan yang gak bener. Nah ya udah. Dah sampai sini aja. Enggak tuh. Ya udah kalau gitu saya ikut loh. Jadi apa yang terjadi dan seterusnya masih banyak kan perjalanan yang dilakukan. Maka baru tahu apa? Ya Allah sudah memberikan pengetahuan kepada saya. Kenapa saya harus membocorkan perahu itu? Karena memang ini sudah siap penyamun sana akan menghadang. Ini mereka bawa dagangan menuju satu tempat itu. Ini nanti akan dicelakai oleh mereka. Maka dengan begitu melihat dibocorkan, ternyata kapalnya bocor, maka mereka akhirnya menepi kembali dan selamat ya. Jadi ini dalam rangka menyelamatkan dia, bukan mencelakai dia. Ya saya nggak tahu lah itu, makanya kalau belum dijelaskan, gitu. Nabi Khidir sudah bilang nanti penjelasannya itu nanti, wong belum waktunya, baru mendapatkan pengalaman ilmu.
Dan kenapa yang kedua tadi? Ya, itu karena memang ini Allah sudah menjelaskan kepada saya. Saya juga nggak tahu, tapi Allah menjelaskan ini dalam rangka menyelamatkan orang tuanya. Ini nanti kalau tumbuh dewasa, nanti justru akan membunuh orang tuanya. Makanya memang Allah Subhanahu wa taala sudah ini harus diselamatkan. Ini orang tuanya baik, orang tuanya orang-orang soleh. Nah, wah, jadi ternyata ya, jadi disitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada ilmu-ilmu yang memang Allah itu sudah nyatakan. Alimul ghaibi wasyahada. Allah itu mengetahui tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak nampak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, diberikan memang ya sedikit oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Jadi Allah memberikan ya kepada siapa yang dikehendaki. Maka ada yang dikasih tahu tentang ilmu. Kita dijelaskan tentang ilmu gaib itu sedikit oleh Allah. Bahwa Allah itu ada tapi gaib. Setan itu ada tapi gaib. Kemudian neraka itu ada gaib. Surga gaib. Jadi masih banyak yang gaib. Bahkan dalam kehidupan kita juga banyak sekali yang gaib. Nah, dan disitulah maka satu ayat yang terakhir ingin saya bacakan di sini dalam surat Al-Kahfi ayat ke-109. Qul law kanal bahru midada kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ta bimithlihi madada. Sekiranya lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat ilmunya Tuhanmu, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ilmunya Allah. Dan meskipun kami datangkan lagi satu lautan lagi untuk menulis, tidak akan habis ilmunya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah al-alimnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.